Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, Yesus, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Allah. Urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengar, kami boleh mengerti, dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Urapilah hamba dan pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus yang akan menaruh setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah itu merupakan kebenaran yang akan memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ketika kita diperhadapkan kepada pertanyaan apakah kita benar-benar mengasihi Allah, pasti kita akan menjawab ya, kita mengasihi Allah. Saudaraku, persoalannya adalah ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, kita harus benar-benar menyadari bahwa kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, itu tidak boleh hanya sekedar pengakuan yang terucap dari mulut kita saja. Tetapi ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, dan memang firman Tuhan katakan kita harus mengasihi Allah, maka itu harus dibuktikan, saudaraku. Pengakuan kita itu harus dibuktikan. Hidup sebagai orang percaya, kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Ya saudaraku, kalau kita melihat Markus 12 ayat 30, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan demikian kita harus memeriksa hati kita, ya, memeriksa jiwa kita ini, memeriksa pikiran dan perasaan kita. Itu berbicara tentang akal budi. Apakah seluruh gerak kehidupan kita ini sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah? Saudara, kenapa saya menekankan akan hal ini? Karena kalau kita hanya berkata kita mengasihi Allah, tetapi sikap kita, gerak pikiran kita, perasaan kita, hati kita, artinya bejana hati kita, jiwa kita ini, kalau masih dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, yang masih ingin dipuaskan oleh kesenangan-kesenangan hidup dunia ini, maka itu artinya kita tidak mengasihi Allah. Dan itu juga artinya kita berdusta di hadapan Allah. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, ya, jiwa kita ini masih dipenuhi dengan segala sesuatu yang merupakan kesenangan-kesenangan hidup dunia ini yang masih ingin kita nikmati, sesungguhnya kita berdusta di hadapan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Jadi ucapan bahwa kita mengasihi Allah itu harus benar-benar dibuktikan. Apalagi ketika kita masih hidup di dunia ini, kita semua masih hidup di dalam kodrat dosa. Nah, sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita berani mengambil keputusan untuk memerangi setiap kodrat dosa yang ada di dalam diri kita ini, saudaraku. Artinya begini, kita harus berani mengambil keputusan untuk memerangi, ya, untuk mematikan setiap keinginan diri, setiap hawa nafsu diri, setiap hasrat hati, ambisi untuk menikmati segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka itu semua harus dimatikan dari dalam diri kita. Kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak mau, atau kalau kita tidak memiliki tekad, komitmen, ya, keberanian untuk mematikan setiap keinginan-keinginan diri, setiap hawa nafsu diri, ya, setiap ambisi, hasrat hati untuk menikmati dunia ini, maka sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, tetapi dengan cara hidup yang demikian, kita sedang menduakan Tuhan, atau kita sedang menyembah kepada
dua Tuhan. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka segala sesuatu yang bukan merupakan kehendak Allah itu harus dimatikan dari dalam diri kita. Artinya semuanya itu harus kita lepaskan, harus kita buang dari kehidupan kita. Tidak boleh ada sesuatu yang mengikat kehidupan kita. Dan kita harus terikat dengan Tuhan saja. Artinya tidak boleh ada sesuatu yang lebih diutamakan di dalam hidup kita selain Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, barulah kita bisa menyadari betapa pentingnya hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang firman Tuhan katakan, bahwa di dalam hidup ini kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua, lalu kita melihat ayatnya yang kelima, dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini artinya kalau di dalam hidup ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak pernah mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, semua yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus mengerti akan hal ini. Saudaraku, kenapa harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Karena Kristus ketika hidup di dunia ini mengenakan tubuh daging sama seperti hidup kita ini. Apapun yang Kristus lakukan, semua itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Apapun yang Kristus lakukan, sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Karena Kristus tidak pernah mau melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, dari apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, seharusnya dari perkataan itu kita bisa mengerti bahwa betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi Allah Bapa di sorga. Dan kasih Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di sorga itu bukan sekedar hanya ucapan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi itu dibuktikan. Kasih yang mulia Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga itu dibuktikan di dalam ketaatan penuh melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sekalipun penderitaan yang sangat luar biasa harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang mulia Tuhan Yesus Kristus tetap taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki kalau kita berkata kita mengasihi Allah. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, lalu kita berani untuk mengambil keputusan meninggalkan cara hidup kita yang lama, melepaskan semua cara hidup kita yang merupakan kesia-siaan itu. Kita berani mengambil keputusan untuk mematikan setiap keinginan diri, hawa nafsu diri, keinginan-keinginan daging atau hasrat hati kita untuk menikmati dunia ini. Semuanya itu kita matikan. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja. Disitulah kita baru bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar menghormati Allah Bapa di sorga. Kita benar-benar merindukan Allah Bapa di sorga. Kita benar-benar merindukan kerajaannya. Perhatikan itu saudaraku. Gaya hidup seperti inilah yang dimiliki oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus.
Kehidupan Tuhan Yesus itu benar-benar rohani. Tidak pernah sedikit pun ada keinginan untuk menikmati kesenangan hidup dunia ini. Dan kita semua tahu ketika Tuhan Yesus ditawarkan dunia ini dengan kemegahannya, semuanya itu ditolak dengan tegas. Nah saudaraku, kita juga harus memiliki gaya hidup yang demikian. Kalau mau jujur, selama ini kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi hati kita tidak benar-benar tulus mengasihi Allah. Hati kita tidak benar-benar diserahkan menjadi milik Allah. Kita masih mendua hati. Mulut kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi hati kita masih ingin menikmati dunia ini. Saudara, itu artinya kita hidup sebagai orang percaya, tetapi sesungguhnya jiwa kita ini masih tertawan atau masih ditawan oleh kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini. Nah, cara hidup yang demikian tanpa kita sadari sedang menggiring kita berjalan menuju api kekal. Saudara, banyak di antara kita, banyak orang Kristen atau banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah menyadari akan hal ini. Mereka hanya mengaku mengasihi Allah, tetapi hati mereka tetap ingin menikmati dunia ini. Dan hal itu sama dengan kita menduakan Allah. Atau yang sudah saya katakan di awal tadi, hal itu sama dengan kita menyembah kepada dua Tuhan. Itu juga artinya kehidupan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, itu berarti kita masih ditawan oleh dunia ini. Kita masih tertawan oleh dunia ini, oleh kuasa kegelapan ini. Dan itu juga artinya kita sedang berjalan menuju api kekal. Dan ini harus menjadi peringatan keras bagi kita semua, saudaraku. Kita semua harus menyadari akan hal ini. Sebab berkata mengasihi Allah itu tidak boleh ada sebagian hidup yang kita ambil untuk dinikmati. Segenap hidup harus diserahkan kepada Allah Bapa di sorga. Allah harus memiliki hidup kita, supaya apapun yang kita lakukan itu memuliakan Allah. Dengan cara hidup yang demikian, Allah Bapa di sorga baru bisa menikmati hidup kita. Perhatikan itu, saudaraku, kalau kita tidak memiliki cara hidup yang memuliakan Allah Bapa di sorga sama seperti hidupnya Kristus, maka Bapa di sorga pun tidak bisa menikmati hidup kita. Perhatikan itu, saudaraku. Itulah kenapa kita harus mengerti bahwa standar hidup kekristenan itu hidupnya Kristus. Dan target yang harus kita capai itu adalah apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini harus memuliakan Bapa di sorga. Ya, sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini tidak memuliakan Allah Bapa di sorga. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus memuliakan Allah Bapa di sorga. Ingat, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, berarti perkataan kita itu harus dibuktikan. Kenapa? Karena kita bisa berdusta di hadapan manusia. Kita berkata di hadapan manusia kita mengasihi Allah, tetapi manusia tidak bisa melihat sampai di kedalaman hati kita. Sehingga kalau kita berkata kita mengasihi Allah, semuanya itu bisa dipandang benar di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah melihat sampai di kedalaman hati kita. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, Allah menguji batin dan hati orang. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari sebelum terlambat.
Perhatikan ini, saya katakan sekali lagi, satu hal yang harus benar-benar kita sadari sebelum terlambat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, kalau kita tidak menyerahkan hati kita sepenuhnya menjadi milik Allah, yang membuktikan kasih kita kepada Allah Bapa di sorga, maka seperti yang firman Tuhan katakan, yang dituliskan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, dikatakan dengan tegas, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi saudaraku, kita tidak bisa berdusta di hadapan Allah Bapa di sorga. Allah melihat sampai di kedalaman hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Sekali lagi, Allah melihat sampai di kedalaman hati kita. Inilah yang harus kita perkarakan. Kita tidak bisa berkata mengasihi Allah, tetapi hati kita masih ditujukan kepada dunia ini. Kita tidak bisa berkata mengasihi Allah, tetapi hati kita masih ingin menikmati dunia ini. Saudara, hal itu membuktikan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah tidak mungkin membuat kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, oleh sebab itu ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan seperti ini, sekalipun hanya disampaikan dalam bahasa yang sederhana seperti ini, kita harus gentar, saudaraku. Kenapa kita harus benar-benar gentar? Karena kalau hati kita ternyata ditemukan tidak benar-benar mengasihi Allah, itu artinya kita pasti akan menjadi orang yang terkutuk seperti yang firman Tuhan katakan, dan kita akan terpisah dari Allah, terbuang dari hadapan Allah. Jadi seharusnya kita menyadari akan hal ini, lalu kita semua mau berubah dan menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga sampai waktunya tiba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu dan kami benar-benar mengerti. Kami menyadari bahwa selama ini kami berkata kami mengasihi Engkau, tetapi seringkali hati kami masih ingin menikmati dunia ini. Maafkan kami bersalah di hadapan Bapa. Maafkan kami ya Allah yang Maha Kudus. Kami mau berubah dan kami mau menyerahkan segenap hidup kami menjadi milik Bapa di sorga. Ya Bapa, saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami mengarahkan pandangan kami tertuju kepada Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.